بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Allah masih memberikan begitu banyak karunia dan nikmat-Nya sehingga sampai hari ini, di pagi hari ini, di waktu 10 hari terbaik yang ada di muka bumi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Salawat dan salam tercurah kepada qudwah kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang kepada sunnah-sunnahnya, dan semua kita yang hadir di masjid ini digolongkan sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah terkait dengan kajian tematik. Ya, kita tidak membahas pembahasan kitab seperti biasanya. Yaitu tema kita adalah terkait dengan perkara ujub jamaah. Ya, jadi hati-hati hamalan terhapus ya di 10 hari terakhir ini karena ujub yang melanda ya hati-hati kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak akan bermanfaat lagi harta, anak laki-laki, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang tidak tercampuri dengan kesyirikan, hati yang selamat dari bentuk segala macam kesyirikan. Ya, oleh karena para ulama menyebutkan di sini bahwasanya qalbun salim itu adalah intinya mereka yang memiliki hati yang selamat dari berbagai bentuk kesyirikan. Ya. Dan ujub, kata para ulama, ini merupakan di antara syirkul asghar. Itu syirik kecil. Sebagaimana juga riya. Dan ini merupakan syirik kecil. Dan ini sifat atau di antara salah satu sifat yang sangat berbahaya dan patut kita waspadai jamaah, khususnya di 10 hari terakhir, khususnya di detik-detik terakhir ya. Walaupun sifat ujub ini patut diwaspadai bukan hanya di 10 hari terakhir, tapi biasanya ya ujub ini akan muncul ya ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, dan penyakit ini ya itu kebanyakan menimpa kepada ahli ibadah. Kepada ahli ibadah. Ya, karena kalau orang pelaku maksiat, apa yang mau diujubkan dari mereka? Apakah mau mereka berbangga dengan maksiat khomernya, dengan zinanya? Sehingga para ulama menyebutkan ujub ini ya
salah satu sifat yang patut diwaspadai, dan ini ya banyak menimpa di kalangan ahli ibadah, di kalangan orang yang rajin sholat, yang rajin berdakwah, yang rajin tilawah, yang rajin i'tikaf, yang rajin sedekah. Nah, ujub ini kebanyakan menimpa kepada orang-orang yang justru mereka itu ahli dalam ibadah. Oleh karena zaman Allah Subhanahu wa taala, maka ya ketika setan dia bersumpah kepada Allah, ketika Allah memvonis setan itu, iblis ya tersesat, maka mereka bersumpah jemaah. Qala rabbi ya bima aghwaytani, wahai Tuhanku, karena engkau telah memutuskan aku ini tersesat, aku sesat, maka setan mengatakan apa? La uzayyinanna lahum fil ard, maka sungguh aku pasti ya akan jadikan keburukan, kejahatan itu menjadi indah bagi mereka, itu bagi manusia. Ya. Di dunia tentunya. Ya. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan sungguh pasti aku akan sesatkan mereka semua. Ini janji iblis kepada Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hambanya agar memurnikan ibadah ya hanya kepada Allah, ikhlas kepada Allah, ini setan masuk mengotori keikhlasan tersebut, di antaranya dengan kotoran-kotoran riya dan ujub. Ya. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku ya untuk memurnikan ibadah semata-mata hanya karena Allah. Ya, maka setan di sini masuk untuk menyesatkan manusia melalui sifat riya dan sifat ujub. Ya, melalui sifat riya dan sifat ujub. Dan setan masuk di sini jamaah. Sehingga ketika manusia berbuat kejahatan, keburukan, ya dalam pandangan mereka itu apa? Indah saja. Betapa banyak kan? Ada orang-orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, terang-terangan. Ya, kenapa ini? La uzayyinanna lahum fil ard. Ya, aku jadikan ya kejahatan itu, keburukan itu terasa indah bagi manusia. Sehingga apa? Ya, mereka itu ketika berbuat maksiat, melakukan keharaman, mereka malah ya santai aja, kayak nggak punya dosa sama sekali, nggak ada beban sama sekali. Makanya setan katakan wala ughiyannahum ajma'in, dan sungguh ya aku akan sesatkan mereka semua. Kemudian di situ di ayat selanjutnya ya illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang terpilih. Itu hamba-hamba yang terpilih di antara mereka, itu hamba-hamba yang ikhlas. Ya. Mereka orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas dalam ibadah, yang tidak tercampuri dengan sedikit pun kesyirikan, maka setan enggak akan bisa mampu untuk mengganggunya. Enggak akan bisa mampu jemaah. Nah, kita harus tahu dulu apa itu ujub jemaah. Karena ada yang menggandengkan antara riya dan ujub. Ada yang mengatakan adik kakak riya dan ujub. Ya. Apa itu ujub jamaah yang dimuliakan Subhanahu? Secara lughah, secara bahasa, ujub ini adalah al-ujbu al-kibru waz-zahwu, yaitu merasa besar atau merasa sombong. Ya. Merasa besar dan merasa sombong. Ini yang disebut ujub jamaah. Ini disebut ujub. Adapun secara istilah
ujub ini sebagaimana dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'laman Nubala. Beliau mengutip pendapatnya Al-Imam Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang hidup pada tahun kedua Hijriah, jadi tahun 2 Hijriah, dan wafat tahun 181 Hijriah. Ya, beliau mengatakan ketika ditanya apa itu ujub, maka beliau mengatakan antara anna indaka syai'an laisa 'inda ghairik. Ya, kata beliau, apa itu ujub? Antara an indaka syai'an, yaitu engkau melihat bahwa engkau memiliki sesuatu laisa 'indaka ghairik, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau kita merasa dia nggak bisa kayak saya, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa diri kita ya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, itu ujub namanya. Ya, itu ujub. Sehingga beliau mengatakan di sini, ya, la a'lamu fil musallin syai'an syarran minal ajab. Kata beliau, aku tidak mengetahui ada sesuatu yang lebih buruk di tengah orang-orang yang salat, yaitu ahli ibadah. Ya, minal ajab, kecuali sifat ujub. Ya, maka sifat ujub ini sangat bahaya jemaah. Dan apa yang namanya, kalau kita sudah tahu yang namanya ujub dan riya itu merupakan syirik asghar, syirkul asghar, syirik kecil, dan syirik tentunya ini menghapuskan amalan-amalan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ini ayat ini khitabnya kepada Nabi, ditujukan kepada Nabi, tapi ini berlaku untuk kita umatnya. Kata Allah apa? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sekiranya engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, ya, la yahbatanna 'amaluk, maka sungguh akan terhapus semua amalan-amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin. Dan tentunya ya engkau termasuk orang-orang yang merugi nanti pada hari kiamat. Ya, jadi syirik ini menghapuskan amalan jamaah. Maka jangan sampai di detik-detik terakhir ini, dan biasanya jamaah sifat ujub ini dia muncul di akhir-akhir Ramadan. Dia muncul ya di akhir-akhir Ramadan. Mungkin di 10 hari pertama dia ikhlas, di 10 hari kedua dia pun ikhlas, tapi di 10 hari terakhir muncul sifat ujub. Ya, ketika ada yang mengatakan, misal contoh, antum nggak bisa itikaf, ana aja bisa, masa antum nggak bisa? Ya, udah berapa kali khatam Quran? Ya, aneh bisa nih, lihat. Di 10 hari pertama, di 10 hari kedua, dia bisa ikhlas. Ya, tapi ketika di 10 hari terakhir, dia mulai ada rasa bangga. Ya kan? Bangga dengan saya bisa itikaf, masa kamu nggak bisa? Ya, saya bisa khatam Quran, masa kamu nggak bisa? Ya, jadi ada merasa memiliki sesuatu dalam dirinya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini ujub jamaah. Ya. Seorang penyair mengatakan, wal ujba fahdhalhu innal ujba mujtarifun a'mali sahibihi fi sailil arami. Jadi jauhilah penyakit ujub itu. Kenapa? Innal ujba mujtarifun a'mal sahibihi fi sailil arami. Karena sesungguhnya penyakit ujub itu menggeret amalan pelakunya ke dalam aliran arus yang sangat deras. Maksudnya ngalir gitu aja, udah habis cepatnya. Ya, jadi jangan sampai amal-amal yang kita lakukan di 10 hari pertama dan kedua yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, hancur di 10 hari terakhir. Karena apa? Karena sifat ujub kita. Kita merasa lebih, kita merasa bangga dengan apa yang kita lakukan, ya, dibandingkan yang lain.
Nah, maka ini muncul. Nah, ini harus diwaspadai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara kaidah-kaidah dalam akidah, ya ini kaidah-kaidah dalam akidah. Kalau ya syirik kecil itu bercampur dengan sebuah amalan, maka amalan tersebut akan rusak, akan gugur dan akan terhapus. Ya. Jadi kalau ya syirik kecil bercampur dengan amalan, maka amalan-amalan tersebut akan gugur, akan hapus dan akan hancur jemaah. Ya, nggak ada bekas. Ya. Maka hati-hati ini. Kita perlu waspadai. Ya. Dan di sini kita perlu bedakan jemaah antara riya dengan ujub. Di sini disebutkan riya itu ya merupakan syirik dari sisi orang yang beramal dan dia menyertakan orang lain dalam amalannya tersebut. Ya, kalau riya apa? Dia merupakan kesyirikan ya dari sisi orang yang beramal dengan menyertakan orang lain dalam beribadah kepada Allah. Misalnya contoh, dia beribadah untuk Allah. Dia niatnya memang karena Allah, ingin mendapatkan ganjaran, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pahala. Di samping itu, dia juga ingin mendapatkan ganjaran dari manusia. Apa ganjarannya? Pujian, sanjungan. Berarti dia telah menyekutukan Allah ya dengan selain Allah dalam ibadah. Ya. Adapun ujub ya, kalau ujub ya ini merupakan kesyirikan dari sisi apa? Orang yang beramal soleh menyertakan dirinya dengan Allah. Jadi menyertakan dirinya bersamaan dengan menyertakan dengan Allah. Ya, tentunya dalam keberhasilan ya beramal soleh. Saya bisa itikaf, saya bisa khatam Qurannya karena saya. Saya bisa seperti ini ya kayak usaha saya. Jadi seakan-akan ya padahal nikmat keberhasilan yang diperoleh itu semuanya harusnya dari Allah. Tapi dia menyertakan dirinya setara dengan Allah. Ya, dia menyekutukan Allah dengan dirinya. Ya. Nah, ini bahaya jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Seakan-akan ya bukan Allah semata yang apa? Yang menjadikannya berhasil untuk beramal soleh. Seakan-akan ada partner Allah untuk ya di dalam keberhasilan sebuah amalan. Saya bisa itikaf ini karena saya rajin. Saya bisa itikaf ini karena saya memang berusaha untuk itu. Jadi seakan-akan keberhasilan dalam dia melakukan ibadah, beramal soleh ya bukan hanya karena Allah saja, tapi karena dirinya juga. Jadi dia menyetarakan Allah dengan dirinya. Ya. Nah, kalau tadi jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, riya itu terkait dengan syirik uluhiyah. Ya. Terkait dengan syirik uluhiyah karena yang namanya ibadah ya diperuntukkan, ditujukan semata-mata hanya untuk Allah. Kalau dia beribadah untuk ditujukan kepada selain Allah juga berarti dia syirik dalam uluhiyah. Adapun ujub ini syirik dalam apa? Syirik rububiyah. Seakan-akan keberhasilan dalam dia melakukan amalan soleh ya itu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena di sini jemaah bilang Subhanahu wa taala ada perkataan yang baik dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, beliau mengatakan wa katsiran ma yaqrinun nas bainar riya ya wal ujub. Dan sering kebanyakan orang-orang itu menggandengkan antara riya dengan ujub. Jadi seakan-akan kalau orang yang riya sudah pasti ujub. Yang ujub sudah pasti riya. Dan beliau mengatakan farriya min babil isyraq bil khalq. Ya, adapun riya itu dia termasuk pintu kesyirikan ya dengan orang lain. Yang harusnya dia ibadah semata-mata hanya untuk Allah, dia mengharapkan ganjaran pahala dari Allah,
tapi dia menyekutukannya dengan ingin juga mendapatkan ganjaran dari manusia, yaitu dia ingin mendapatkan sanjungan pujian dari manusia. Makanya riya itu terkait dengan apa? Ya, uluhiyah. Ya. Kemudian wal ujub, ya, min babil isyraq bin nafs. Adapun ujub ini termasuk pintu kesyirikan, ya, kepada diri sendiri. Jadi dia merasa dirinya lah, ya, karena kehebatannya dia bisa membuat atau dia berhasil dalam beramal soleh. Ya, dalam beramal soleh. Ya, ini karena saya. Ini semua saya pintar, saya kaya, ya karena usaha saya. Makanya Pak, ada ungkapan yang tidak benar. Ya, ungkapan apa itu? Apa? Usaha itu tidak apa? Mengkhianati hasil. Ini keliru. Dia ingin membesarkan dirinya, bukan membesarkan Allah Subhanahu. Ini orang-orang ujub. Ya, siapa saja yang berkata bahwasannya dia memperoleh keberhasilan karena dirinya, itulah ujub. Karena apa? Kullu ni'matin famin Allah. Harusnya setiap nikmat yang dia peroleh itu datangnya dia yakini dari Allah. Ya. Bukan semata-mata dari dirinya. Ya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan di sini, ya, fal murai la yuhaqqiqu qawlahu iyyaka na'bud. Jadi orang yang riya itu dia tidak bisa merealisasikan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'bud. Maksudnya apa iyyaka na'bud? Hanya kepadamulah kami beribadah. Jadi orang yang riya dia tidak bisa mengimplementasikan, merealisasikan firman Allah, iyyaka na'bud. Ya, hanya kepadamulah kami beribadah. Hanya kepadamulah kami beribadah. Ya, kita ibadah ditujukan untuk siapa? Untuk Allah. Ya. Tapi kalau ditujukan kepada juga selain Allah, berarti dia telah, ya, melakukan kesyirikan dalam uluhiyahnya, karena ibadah semata-mata hanya untuk Allah. Makanya jemaah yang dilakukan Subhanahu wa taala, terkadang orang riya itu masih bisa terdeteksi. Dia tahu ini riya ingin dapat sanjungan biar dibilang dermawan, tapi kalau ujub susah dideteksinya terkadang. Kenapa? Karena dia seakan-akan melakukan kebaikan-kebaikan terus. Ya, merasa benar, merasa ujub, merasa tinggi dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan wal mu'jabu la yuhaqqiqu qawlahu wa iyyaka nasta'in. Dan orang yang ujub itu tidak bisa merealisasikan firman Allah wa iyyaka nasta'in. Apa itu artinya? Dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya harusnya kan, ya Allah, karena pertolonganmu lah kami bisa berhasil. Ya, jadi kita minta tolong ini semua. Kita bisa duduk, kita bisa i'tikaf, kita bisa sholat subuh, kita bisa sholat qiyam Ramadan, kita bisa mengkhatamkan Quran. Itu semua karena Allah, bukan karena pengalaman. Karena ada kita menganggap udah biasa, aneh. Udah 10 tahun i'tikaf. Ya, udah biasa, udah tahu aneh caranya. Ya. Nah, ini ujub yang seperti ini. Bukan masalah pengalaman, ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak meyakini bahwasanya apa karunia yang Allah berikan kepada dirinya. Dia bisa sholat subuh, bisa sholat isya, bisa sholat tarawih bersama. Itu merupakan apa? Karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka beliau mengatakan, ya, di sini, faman haqqaqa qawlahu, barang siapa yang dapat merealisasikan firman Allah, iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah, kharaja 'anir riya, maka dia akan terbebas, dia akan terhindar dari sifat riya. Ya, wa man haqqaqa qawlahu wa iyyaka nasta'in, dan barang siapa yang merealisasikan firman Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, ya, kharaja 'anil i'jab, maka dia akan terbebas, akan terkeluar dari sifat ujub. Ya, dari sifat ujub jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian Syekhul Islam mengatakan di sini wa fil haditsil ma'ruf. Ya, dan ada hadis yang sudah ma'ruf. Apa itu? Salatun muhlikat. 3 hal
yang membinasakan. Ya, beliau membangun firman hadis Nabi, 3 hal yang membinasakan. Apa itu? Syuhun muta'. Itu pelit yang ditaati. Ini syuhun ini di atasnya bakhil. Ya, kedekut. Apalagi krit. Nah, jadi koret. Ya. Ini syuhun muta', ini pelit yang ditaati. Ya, dia bukan pelit kepada orang lain, sama dirinya juga pelit juga. Ya. Sama keluarganya pelit juga. Ini syuhun muta' itu apa namanya? Pelit yang ditaati. Ya. Wa hawa muttaba'un, dan hawa nafsu yang diikuti. Ya, sekali lagi kita lihat contohnya jamaah, kita sedih. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Kaum muslimin yang secara terang-terangan mereka bermaksiat di bulan Ramadan, dan kita nggak bisa ya melakukan apa-apa kecuali mengingkari dalam hati. Iya atau tidak jemaah? Kita kalau jalan-jalan keluar, kita ada orang yang nggak berpuasa di tengah jalan, ini termasuk wahwa muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Kalau bukan karena hawa nafsu, ya, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita mengingkari dalam hati. Ya. Nah, ini hawa nafsu diikuti. Dan yang ketiga yang membinasakan itu adalah wa'ijabul mar'i bi nafsih, yaitu ijab, bangga terhadap diri sendiri. Ya. Ini kajian kalau nggak ada saya nggak jalan. Contoh. Ini program etikaf kalau nggak ada aneh nggak bisa nih sukses. Ini masjid kalau nggak ada nih nggak kebangun. Ya, apalagi banyak itu ijabul mar'i bi nafsih, itu ujub, bangga terhadap dirinya. Jadi kalau nggak ada saya, wah itu ijab dah. Jadi dia menisbatkan keberhasilannya hanya kepada dirinya. Ya, ini bahaya jamaah. Jangan sampai justru di detik-detik terakhir amalan kita jadi terhapus semua. Yang sudah kita kumpulkan 20 hari pertama, ya, sudah ikhlas itu. Tapi di 10 hari terakhir justru malah berguguran. Terhapus semua. Karena apa? Sifat ujub yang ada dalam diri kita. Ya. Di dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, qala ta'ala an aghna syuraka 'ani syirk. Allah berfirman, aku paling tidak butuh pada semua sekutu, pada semua syarikat. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi ya taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal dengan mempersekutukan diriku dengan amalnya, ya maka aku akan tinggalkan dia bersama dengan sekutunya. Jadi siapa yang bersekutu ketika dia beramal, dia menyekutukan dengan Allah, dia menyekutukan kepada selain Allah, maka Allah akan tinggalkan dia dengan sekutunya. Ya, misalnya orang riya, ya, dia ingin mendapatkan sanjungan, pujian dari manusia, Allah akan tinggalkan, biarin dia dengan sekutunya itu, dengan manusia itu yang dia ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Ya, dia ujub, ya, dengan bangga terhadap apa yang dimilikinya. Ya, biarkan dia dengan sekutunya, ya, dan Allah tinggalkan dia, jamaah yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala. Jadi, jika kita menyandarkan keberhasilan sebab, ya, kepada seseorang aja, itu kita berdosa, Pak. Maksudnya apa? Jika kita menyandarkan keberhasilan sebab kepada orang, ini bisa berdosa. Contohnya misalnya, kalau nggak ada polisi, ya sudah dirampok saya sama perampok. Kalau nggak ada dokter, sudah mati saya. Ini perkataan demi ini masuk ke dalam kategori syirik asghar. Harusnya nggak boleh seperti itu jemaah. Ya, nggak boleh dia mengucapkan seperti itu. Jadi dia menisbatkan apa? Keberhasilan, ya, pertolongan kepada manusia. Harusnya adabnya itu ketika seseorang berkata, kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab dokter,
ya mungkin saya sudah wafat. Kalimat waw dengan thumma. Jadi nggak boleh bilang, waduh kalau nggak ada dokter mati saya. Ini nggak boleh, ini perbuatan syirkul alfaz, syirik dalam lafal. Kalau nggak ada polisi, wah saya sudah dirampok ini. Nah, ini nggak boleh jemaah. Harusnya tadi, kalau bukan karena Allah, jadi dia menisbatkan keberhasilan pertolongannya itu nikmat kepada Allah dulu. Kemudian dengan sebab, ya kan, Allah memberikan pertolongan karena mungkin kan dengan sebab-sebab. Iya atau tidak? Iya, dengan sebab. Kemudian dengan sebab dokter menangani, alhamdulillah saya jadi selamat. Nah, ini perlu, ya. Kalau kita menisbatkan keberhasilan pertolongan seperti itu aja kepada orang, ini termasuk dosa, apalagi kepada diri sendiri. Apalagi kepada diri sendiri, ya kan? Ini kalau bukan karena gue nih, bahasa kita begitu kan? Ini kalau bukan karena aneh. Ente kalau nggak ada aneh, nggak jadi orang. Jadi apaan? Ya, ya. Ente bisa kuliah sampai doktor, siapa kalau bukan karena aneh? Ini kalau aneh, kalau saya, kalau bukan karena aneh, ini ijabul mar'i binafsih. Ini apa? Bentuk daripada ujub. Ya, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya, ini merupakan ujub ini. Anak hati-hati jamaah. Ya. Ini i'tikaf, kalau bukan anak yang koordinir nggak akan jalan ini i'tikaf. Ya kan? Sepi di masjid. Nah, itu muncul begitu jemaah. Ya. Kenapa? Yang kayak tadi itu dikatakan masuk bentuk daripada syirik alfaz atau syirik asghar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, thumma yunkirunaha, kemudian mereka pun mengingkari. Mereka pun mengingkari. Ya, kata Allah apa? Ya'rifuna ni'matallah. Mereka mengetahui itu nikmat, ya, dari Allah. Tsumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkari. Ayat ini terkait yaitu dengan orang-orang yang mereka berada di tengah lautan, ya, di tengah lautan, kemudian terjadi ombak besar. Ya, kemudian nahkodanya pandai menjalankan atau mengoperasikan perahu tersebut. Nah, ketika mereka sudah selamat, ya, sampai di darat, mereka mengatakan, kalau bukan karena kepandaian nahkoda, mungkin kita sudah meninggal tenggelam. Ya, sama nggak kayak tadi? Kalau bukan karena dokter, ya, saya sudah mati ini. Sama tadi. Kalau bukan karena nahkoda yang pandai mengemudi, maka kita sudah mati tenggelam. Ya, jadi mereka menisbatkan nikmat pertolongan kepada nahkoda. Padahal siapa yang membuat nahkoda itu pintar? Allah. Siapa yang membuat perahu itu bisa berjalan di atas laut? Allah. Siapa yang membuat laut bisa bergelombang seperti itu? Allah. Siapa yang membuat pandai itu nahkoda? Allah. Ya, makanya ya'rifuna ni'matallah. Ya, mereka mengetahui itu nikmat Allah, tsumma yunkiruna. Tapi kemudian mereka mengingkari. Harusnya kan dia yang mengatakan, kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab Allah mengirim nahkoda yang canggih ini, kita jadi selamat. Tapi gak bisa langsung kita sebutkan, kalau bukan karena nahkoda, ya, kita sudah mati tenggelam. Harusnya yang kita sebutkan, kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab Allah mengirim nahkoda yang canggih, yang pandai, mungkin kita sudah tenggelam. Ya, maka ini masuk kepada syirkul lafaz dan syirkul asghar. Ya. Nah, ini nggak boleh jamaah yang dimulakan Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena hati-hati dengan sifat ujub jamaah. Ya, di dalam surat Al-Kahfi misalnya contohnya jamaah, ketika Allah menerangkan tentang dua orang petani, yang satu beriman, yang satu kafir. Ya, Allah gambarkan di sini ketika orang petani yang kafir, anna aktsara minka ma law wa azzu nafara. Hartaku lebih banyak,
daripada hartamu. Ya, wa azzu nafaro, dan pengikutku lebih banyak. Kalau sekarang kekayaan aneh lebih banyak dari ente. Follower aneh lebih banyak dibanding ente. Lihat, aneh udah jutaan, ente baru berapa? 1.000. Ya, kalau kita korelasikan ayat ini dengan seperti ini, ya, ini khawatir kita masuk terhadap ijabul mar'i bi nafsih. Takjub, ujub terhadap diri sendiri. Ini banyak, ente cuma segitu. Omset ente berapa? Ini aneh sebulan segini ente. Follower ente, pengikut ente berapa? Aneh banyak nih. Ente cuma 1.000, aneh sudah 1.000.000 lebih nih. Ya, maka wadakhala jannatahu. Dan ketika dia memasuki kebunnya, ini petani yang kafir, ketika dia memasuki kebunnya, wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia sedang dalam keadaan mendolimi dirinya, yaitu karena sifat ujub dia mendolimi dirinya. Ya, maka dia mengatakan, qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Ini orang petani yang kafir mengatakan, aku kira nih kebun saya nih nggak akan binasa selamanya. Maka Allah binasakan kebunnya karena sifat ujub mereka. Maka hati-hati jemaah. Ya, makanya di detik-detik terakhir ini yang menentukan. Jangan sampai justru sudah 20 berapa sekarang? 20, ya? 26 hari yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, kemudian rontok semua di sisa-sisa terakhir ini. Karena apa? Karena sifat ujub kita muncul. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Ya. Manusia kita khususnya itu hikmahnya itu kita pasti berdosa. Karena supaya kita nggak merasa ujub dengan diri dan amalan kita, ibadah kita. Ya, sehingga dalam hadis disebutkan laulam takunu tudnibun, sekiranya atau jika kalian tidak berdosa, khasyitu alaikum ma huwa aktsaru min dzalika al-ujba al-ujba. Ya, aku takut kalian ditimpa dengan yang lebih besar daripada dosa tersebut. Apa itu? Al-ujba al-ujba, yaitu ujub. Nabi ulang 2 kali. Makanya kenapa manusia itu bersalah? Mungkin manusia Allah ya dikasih salah dia. Ya, memang yang namanya manusia ya tempatnya salah dan dosa. Supaya dia enggak merasa kalau dirinya itu ya enggak punya dosa. Dia berbangga dengan amalannya, berbangga dengan amalan solehnya. Ya, sehingga dia mengatakan, saya nggak pernah buat kesalahan apa-apa, saya ibadah aja, ya, seperti itu. Makanya, ya, kita manusia pasti berdosa, supaya nggak muncul sifat ujub dalam diri kita, sehingga kita, wah, saya ibadah terus kok, ya, padahal kita ada juga pernah melakukan dosa. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, ya, kita obati penyakit ujub tersebut dengan apa? Maka Syekh Abdul Razak, ya, Syekh Abdul Razak, ya, bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala, ya, beliau ya menyebutkan 3 cara mengobati ujub. Yang pertama, an yudzakkara nafsahu bi jawanibit taqsir al-ukhra allati 'indahu. Ya, ini cara mengobati ujub. Yang pertama, hendaknya dia selalu mengingat. Apa yang diingat? Bahwa pada dirinya itu masih banyak kekurangan di dalam dirinya. Karena orang yang namanya ujub, dia bangga terhadap dirinya, sehingga dia mengatakan dia nggak punya kekurangan sama sekali, merasa tinggi, merasa hebat. Maka yang perlu ditancapkan di dalam hati, bahwasanya ingat baik-baik, bahwasannya dirinya itu masih banyak kekurangan. Kalau orang merasa masih banyak kekurangan, ya, maka tidak akan muncul sifat
ujub. Kenapa? Karena ujub itu merasa lebih tinggi, lebih memiliki segala hal dan yang lainnya. Maka tanamkan bahwasanya pada diri kita masih banyak kekurangan dalam segala hal. Yang kedua, ya, an yudzakkara nafsahu bi anna hadzal amr alladhi hasala lahu min fadlillah alaihi wa ni'matihi. Ya, dia harus mengingat di dalam hatinya apapun prestasi ibadah yang dia kerjakan. Jadi apapun keberhasilan prestasi ibadah yang dia kerjakan, ya khususnya mungkin sekarang di bulan Ramadan kita bisa i'tikaf, kita bisa khatam Quran, kita bisa sedekah, kita bisa mengerjakan qiyam salat malam. Ya. Kita harus tahu bahwasanya itu semuanya merupakan apa? Min fadlillahi wa ni'matihi. Itu merupakan karunia dari Allah dan nikmat darinya. Bukan semata-mata pengalaman, bukan semata-mata kita kuat, kita mampu. Tapi itu semua karena karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus tancapkan dalam diri kita. Ya, bahwasanya keberhasilan prestasi dalam ibadah yang kita kerjakan itu merupakan semata-mata karena karunia dan nikmat dari Allah, bukan dari diri kita. Ya, harus kita yakini itu. Ya. Dan yang terakhir jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, an yudzakkara nafsahu bil qusuri alladhi 'indahu fi amali alladhi qama bihi. Ya, dan hendaknya dia selalu mengingat apa ditancapkan dalam dirinya bahwa amalan yang dia kerjakan belum sempurna dan amalan yang dikerjakan belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dia harus tanamkan dalam dirinya bahwasanya apapun ibadah, amal yang dikerjakan itu belum sempurna. Salat kita, kayaknya salat Anda belum sempurna ini. Harus memperbanyak salat lagi. Tilawah Qurannya masih kurang. Tajwidnya kurang, ininya kurang. Ya, sedekahnya juga masih kurang. Ya, dia merasa bahwasanya amal yang dikerjakan itu belum sempurna. Dari sholat kita mungkin banyak yang nggak khusyuknya, ya seperti itu. Jadi kalau dia merasa kurang dalam ibadahnya, kurang sempurna, maka nggak akan muncul sifat ujub dalam dirinya. Kenapa? Dia merasa selalu kurang sempurna, belum sempurna. Karena orang yang ujub dia ketika beramal dia mengatakan sudah sempurna aja udah. Amal ibadahnya. Jadi nggak perlu ada yang diperbaiki, nggak perlu ada yang kurang lagi. Ya, oleh karena jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, di hari-hari atau di sisa-sisa terakhir ini, maka hendaknya kita tajdidun niyah, memperbaharui niat-niat kita. Ya, kalau yang mungkin sudah masuk ya, ada sifat, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat kepadanya. Dan kita memohon ampun kepada Allah atas sifat yang mungkin sudah mulai masuk ke dalam hati-hati kita, agar sifat tersebut dihilangkan dari hati kita. Ya, karena sayang jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan dari awal Ramadan yang sudah ikhlas, di akhir-akhir justru tidak ikhlas lagi karena ada kotoran ujub yang melanda hati-hati kita. Wallahu ta'ala bissawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Al-haqqu min rabbik wal khata'u minni. Mungkin kita tutup ya. Ada pertanyaan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Gini Pak Ustadz, singkat aja. Saya mau tanya, apa perbedaan ujub dengan sombong? Nah. Terus satu lagi Pak, sesuai firman Allah yang mengatakan bahwa pada saat Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk sujud dan tunduk kepada Nabi Adam, tapi syaitan tidak mau. Nah, apakah sifat ini termasuk ujub? Nah. Itu aja. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anda langsung jawab aja. Apakah ujub itu atau apakah ujub dan sombong itu sama? Kata para ulama sebagaimana disebutkan, Syekhul Islam menyebutkan di sini, wa hadha halul mustakbirin. Jadi
orang riya dan orang ujub, ya itu merupakan kondisi orang yang sombong. Jadi ujub itu tangga menuju pada kesombongan. Jadi ujub itu merupakan tangga menuju kepada kesombongan. Orang kalau sudah ujub merasa nanti pasti apa? Ghamtun nas. Apa ghamtun nas? Meremehkan manusia. Kan al-kibru apa? Batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, ujub ini dia merasa lebih tinggi, dia merasa lebih memiliki segalanya, memiliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kalau ini ya, ini makanya ujub ini merupakan tangga daripada kesombongan. Ya, apakah setan iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Ya, ini termasuk daripada kibr. Ya, dia yang pertama mereka iblis itu menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia menolak kebenaran. Ya, ana al-kibru. Ya, dia sombong. Ya, bahkan dia mengatakan ya, apa ana khairum minhu. Saya lebih baik dibanding dia. Ya. Iblis mengatakan saya lebih baik dibandingkan Adam. Ya, ini sombong jemaah. Ya, seperti itu. Karena dia juga menolak perintah Allah, padahal iblis diperintahkan untuk apa? Untuk sujud kepada Adam, tapi dia menolak kebenaran perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Insyaallah. Terkait dengan ujub dan riya tadi, ini tentang keseharian saya khususnya gitu ya. Saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, hampir setiap hari gitu ya, pulang dari masjid ini kan selalu berjubah gitu. Sampai di rumah kita kemudian ada keperluan keluar, kita masih menggunakan pakaian ini, kemudian kita entah ke pasar kemana gitu kan, sehingga di pertemuan-pertemuan mungkin saya masih seperti ini. Kemudian saya dipanggil misalnya Pak Haji, Ustadz gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi kadang-kadang saya, apakah itu bagian dari riya? Nanti penafsiran, jangan-jangan arti saya menganggap kalau saya kan bukan Ustadz, Jangan-jangan riya. Jangan-jangan riya gitu ya. Itu kehatian, saya sadar itu. Ini sepertinya riya ini, saya bilang. Enggak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua Ustadz, tentang tilawah gitu ya. Saya insya Allah masih merutinkan tilawah gitu ya. Cuman kadang-kadang kalau saya ngajinya itu pelan, satu lembar aja udah ngantuk gitu ya. Kemudian saya kalau ngantuk saya keraskan sedikit. Kemudian kadang-kadang kalau sepi, saya lihat di masjid tidak ada orang, kadang-kadang saya keras gitu ya. Tapi sadar saya itu ketika ada orang datang mau dilemahkan lagi, udah enak, supaya karena kita mau ngejar target gitu ya. Kadang-kadang lebih cepat, lebih keras menurut saya itu lebih cepat gitu menyelesaikan membacanya gitu ya. Nah, tetapi saya sadar kalau ada orang datang, riya enggak ya. Nah, itu kekhawatiran itu yang kadang-kadang mengganjal saya, itu apakah itu termasuk riya atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Naam. Barakallahu fiik. Ya. Jadi pakaian jubah ini memang sudah menjadi pakaian sehari-hari buat kita juga. Ya. Kita udah ada yang kondangan kemana juga pakai jubah. Jadi pakaian sehari-hari. Nah, kalau kita pakai jubah ataupun jangan usah jubah, apapun itu pakaian, ya, apapun itu pakaiannya, ya, kalau kita sombong, takjub dengan apa yang kita pakai, nah ini ujub. Sebagaimana di sini hadis baina rajul yamshi fi hullatin. Jadi ketika ada seseorang itu, ya, di antara kita berjalan dengan memakai baju mewahnya. Kemudian ketika dia berjalan, sebenarnya pakai baju mewah ini tidak masalah. Pakai baju baru kan, baju yang bagus misalnya, tidak masalah. Tapi ketika dia berjalan dengan baju mewahnya, muncul tu'jibuhu nafsuhu. Muncul apa? Dirinya merasa bangga dengan apa yang dia pakai. Dia bangga dengan apa? Baju mewah, jadi bangga terhadap dirinya, apa yang dia milikinya. Nih, barang saya mahal nih. Ya kan, branded.
Dan seperti itu. Dia bangga dengan dirinya dan merasa bangga dengan apa yang dia milikinya. Idza khasafallahu bil ard, maka Allah akan menenggelamkannya dia di bumi. Ya. Jadi sebenarnya pakai baju bagus, memang tidak masalah. Kalau tidak muncul sifat bangga terhadap apa yang dia milikinya. Ya adapun tadi ketika saya kalau Pak dipanggil Ustadz, ya tinggal sampaikan, Pak mohon maaf saya bukan Ustadz. Selesai. Sehingga kita tidak istilahnya tidak jadi kita merasa kita itu lebih aman jemaah. Ya. Kan itu kita dipanggil sementara kita bukan apa yang kita dipanggil. Misalnya saya bukan Pak Haji, dipanggil Pak Haji. Oh kita senangnya bukan main. Ya, padahal kita bukan. Ada orang bilang, ya amin, jangan amin. Saya belum haji, harusnya gitu. Khawatir ya dia mengucapkan begitu yang tidak ada pada diri kita senang, ini nggak boleh. Ya, padahal kita belum haji, tapi kita dipanggil Pak Haji terus kita senang. Ya, padahal itu bukan bagian dari milik kita, tapi kita senang dengan itu. Ini nggak boleh. Kita tinggal bilang, maaf, saya belum haji. Doain aja. Nah, gitu. Itu lebih untuk menenangkan, lebih selamat dalam jiwa kita. Yang kedua tadi, terkait dengan bacaan Quran. Ya memang ini ada sebuah riwayat. Ya, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fil masjid. Rasulullah itu i'tikaf di masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qiraah. Nabi itu mendengar ya para sahabat mengeraskan suara bacaan Al-Qur'an. Ya, fakashafa sitr, maka Nabi membuka tirainya, membuka hijabnya. Faqala, maka Nabi mengatakan, inna kullukum ya munajjin rabbahu. Sesungguhnya kalian ini sedang bermunajat kepada Rabb kalian. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling mengganggu, saling menyakiti satu sama lainnya. Wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qiraah. Dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian satu sama lainnya dalam membaca Quran. Makanya Pak, kalau itikaf ya, ketika ada orang sholat, tadi Bapak benar, kalau ada orang sholat pelanin suaranya. Ya, jangan dikeraskan. Karena itu mengganggu konsentrasi dan mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat. Dan kalaupun kita lagi baca Quran, banyak orang, jangan saling meninggikan. Yang satu suaranya besar, yang satu besar. Ini nggak boleh. Ya, makanya Nabi tegur tadi. Ya, Nabi tegur. Ya, dan ini arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang tentunya harus kita patuhi di dalamnya. Ya, kita baca sesuai dengan apa yang kita dengar. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim yang enggak mengganggu konsentrasi orang. Dan kita kata Nabi apa? Ya inna kullukum munajjin rabbahu. Kalian ini sedang bermunajat kepada Rabb kalian. Maka kalimat di situ apa? Setelahnya fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Janganlah, yu'dhiyanna itu maknanya menyakiti atau mengganggu. Jadi ternyata ya bacaan orang yang sedang baca Quran itu bisa menyakiti, mengganggu orang yang sedang sholat mungkin, segala macam. Ini bacaan Qurannya nggak boleh, apalagi bangunin sahur. Yang teriak-teriak, yang pakai musik dan yang lainnya, ini mengganggu jemaah. Ya, ini mengganggu. Ya, makanya jangan dimuliakan Subhanahu wa taala. Ya, kita dalam hal ini mengikuti petunjuk dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena sebenar-benar petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nakhtim bi doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.